Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri Dwi Agustin dengan NIM 53014220025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis regresi ganda. Nah, pengertian dari regresi ganda sendiri adalah teknik statistik yang secara bersamaan mengembangkan hubungan matematis antara dua atau lebih variabel independen dan variabel dependen. Pada pembahasan kali ini terdapat dua topik, yaitu yang pertama ada gambaran data dan yang kedua ada hasil analisis regresi ganda menggunakan SPSS. Topik yang pertama adalah gambaran data. Di sini saya menggunakan data skripsi dengan judul Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Hotel Taman Selini Pemutaran yang disusun oleh Ismi Tarwiyah dari Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dapat dilihat di sini ada hasil kuesioner untuk analisis regresi linear berganda. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Data yang akan dimasukkan adalah jumlah dari X1. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada pengalaman kerja. Data yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel jumlah X2. Selanjutnya, yang terakhir adalah kinerja karyawan. Data yang akan dimasukkan nanti adalah jumlah Y. Selanjutnya yaitu ada variabel. Di sini variabel X terdiri dari dua elemen, yaitu yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua adalah pengalaman kerja. Variabel Y sendiri terdiri dari kinerja karyawan. Nah, dari masing-masing aspek akan dinilai menggunakan skala 1-5 sesuai tabel berikut. Yang pertama yaitu sangat tidak setuju, yang dinilai 1, tidak setuju dinilai 2, netral dinilai 3, setuju dinilai 4, sangat setuju dinilai 5. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis regresi berganda menggunakan SPSS. Nah, yang pertama, kita dapat memasukkan data-data yang diambil dari skripsi tadi ke dalam SPSS seperti yang telah ditunjukkan pada layar X1, X2, dan Y. Selanjutnya, kita dapat menentukan X1, X2, dan Y, yaitu melalui nama pada kolom pertama. Kemudian, kita dapat memberikan nama X1, semisal tingkat, di sini saya menggunakan X1 tingkat pendidikan, X2 pengalaman kerja, dan Y adalah kinerja karyawan. Di sini juga saya desimal dinolkan semua. Nah, setelah itu kita dapat pergi ke analyze, kemudian pilih regression, dan selanjutnya pilih linear. Nah, di sini Y kinerja karyawan sebagai dependen dan tingkat pendidikan sebagai X1
pengalaman kerja sebagai X2 sebagai independen. Untuk selanjutnya kita klik OK. Nah, sebelum saya menjelaskan terlebih lanjut mengenai hasil dari SPSS, kita akan merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Perumusan hipotesis. Di sini ada H1, yaitu terdapat pengaruh tingkat pendidikan X1 terhadap kinerja karyawan. Y. H2, yaitu terdapat pengaruh pengalaman kerja X2 terhadap kinerja karyawan. Y. H3, terdapat pengaruh tingkat pendidikan X1 dan pengalaman kerja X2 secara simultan terhadap kinerja karyawan. Y. Tingkat kepercayaan sebesar 95% atau alfa sama dengan 0,05. Yang kedua, kita juga membuat dasar pengambilan keputusan. Yang pertama ada uji T. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Di bawah ini adalah cara mencari T tabel, sehingga dapat diperoleh T tabel yaitu sebesar 2,034. Yang kedua yaitu ada uji F. Jika nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika nilai signifikasi lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, di bawah ini adalah cara menghitung F tabel dan diperoleh nilai sebesar 3,28. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis dari regresi berganda tadi menggunakan SPSS. Yang pertama ada tabel variabel enter atau remove. Dari tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel pengalaman kerja dan tingkat pendidikan sebagai variabel independen, serta kinerja karyawan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode enter. Yang kedua, kita langsung ke tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien diperoleh yang pertama, pengujian hipotesis pertama H1. Dari tabel diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 4,082 lebih besar dari T tabel yaitu 2,034, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu
pengujian hipotesis kedua H2. Dari tabel diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung sebesar 3,848 lebih besar dari T tabel sebesar 2,034 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya kita ke tabel ANOVA. Pada tabel ANOVA kita dapat memperoleh pengujian hipotesis ketiga yaitu H3. Berdasarkan output tabel di atas, diketahui nilai signifikasi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 36,841 lebih besar dari F tabel sebesar 3,28 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya kita ke tabel model summary. Untuk mencari koefisien determinasi. Nah, berdasarkan output pada tabel model summary, diketahui nilai R² sebesar 0,691. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 69,1%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.